Waalaikumsalam Bu. Bagaimana keadaan Bu Is pagi? Alhamdulillah pagi ini saya sehat dan bergembira. Alhamdulillah ya Bu. Nah, pada pagi hari ini nih saya rencanakan akan mengobservasi Bu Is. Bagaimana nih persiapan Bu Is hari ini? Insya Allah saya siap. Alhamdulillah ya Bu. Baik, kalau Bu Is sudah siap, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi Bu Is nanti mengajarkan mata pelajaran apa Bu? Saya rencananya mengajarkan IPAS. Oh, IPAS. Jadi IPAS ini apa tujuan utama dari pembelajaran tentang apa ini Bu materi? Tahu air, siklus air. Nah, apa tujuan utama nanti yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran siklus air? Dalam pembelajaran siklus air ini tujuan utamanya adalah menjelaskan proses siklus air tersebut, di mana terkait dengan evaporasi, kondensasi, dan gravitasi. Sepertinya menarik nanti ya Bu. Kemudian ini bagaimana cara Bu Is merancang agar siswa benar-benar memahami konsep secara mendalam, bukan hanya menghafal? Rencananya begini Bu, pertama akan saya tayangkan sebuah video animasi yang menceritakan tentang bagaimana siklus air tersebut. Setelah mengamati video, nanti saya jelaskan langkah-langkahnya dan siswa saya akan melakukan percobaan siklus air. Nanti Bu Is hari ini anak-anak akan mengamati video kemudian melakukan percobaan ya Bu. Nah, untuk melaksanakan ini apa strategi atau modal yang akan digunakan? Saya akan menggunakan metode PJBL. Nah, bagaimana nih dalam metode PJBL ini cara Bu Is nanti untuk mengaktifkan muridnya agar mampu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif? Nanti saya akan membentuk mereka dalam kelompok-kelompok, kemudian mereka melakukan percobaan siklus air tersebut dan mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. Jadi untuk melakukan percobaan ini apa sih media dan sumber yang akan digunakan nanti Bu? Sumbernya yang pertama adalah video animasi tentang siklus air, kemudian menggunakan air yang di dalam plastik bening. Baik Bu, nanti ini kan setelah anak melakukan percobaan, melihat video, bagaimana cara Bu Is untuk melakukan penilaian tandanya keberhasilan Ibu dalam pembelajaran ini? Yang pertama nanti adalah apabila murid saya mampu menggambarkan bagaimana siklus air, kemudian dia mampu melakukan percobaan siklus air. Nanti mampu menggambarkan siklus dan mampu melakukan percobaan ya Bu. Nah, dari pengalaman sebelumnya ini, bagian mana nanti dari pembelajaran yang menurut Bu Is paling mendapat perhatian saya saat observer nanti? Biasanya pada bagian kerja kelompok, di mana mereka nanti mengamati siklus air tersebut. Nanti saya akan lebih memperhatikan saat murid kita kerja kelompok ya Bu Is melakukan percobaan. Baik, kira-kira dukungan apa yang Bu Is harapkan nanti dari saya sebagai supervisor dalam kegiatan ini? Nanti saya berharap setelah kegiatan ini akan mendapatkan pengalaman yang dimana nanti akan memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya. Baik Bu, nanti saya akan berikan baik Bu Is, selamat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ayo. Ya. Baik Bu Is tadi telah selesai melaksanakan pembelajaran. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Is setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Saya senang dengan pembelajaran hari ini Bu, karena saya melihat di mana siswa saya sangat antusias sekali dalam melakukan percobaan yang mereka lakukan tadi. Iya, saya juga bisa melihat tadi murid-murid kita sangat antusias saat Bu Is melakukan percobaan itu. Nah, selanjutnya nih Bu, apa harapan utama Bu Is dalam percakapan kita hari ini? Saya berharap dengan adanya percakapan ini dapat membantu saya memperbaiki dalam pertemuan pembelajaran berikutnya. Dalam memperbaiki pembelajaran berikutnya. Jadi ini dari pembelajaran yang telah Bu Is lakukan tadi, menurut Ibu, bagaimana dari pembelajaran tadi yang berjalan paling baik? Menurut saya yang berjalan paling baik itu adalah ketika mereka melakukan percobaan di mana semua anggota kelompok sangat antusias sekali mengamati percobaan tersebut dan mereka saling berebut dalam menceritakan apa yang mereka amati. Biasa ya, jadi Ibu merasa tadi yang paling baik adalah ketika saat melakukan percobaan karena siswa sangat antusias ya Bu. Nah baik Bu, apakah ada momen ketika murid ini benar-benar terlibat secara mendalam menurut Ibu dalam pembelajaran tadi?
Ya, karena ketika mereka berusaha mengamati apa yang terjadi pada air yang di dalam plastik itu, mereka akan melihat bagaimana kenapa kok air itu bisa mengembun ketika berada di bawah sinar matahari. Itu momennya ya. Nah, kemudian bagaimana juga menurut Bu Is yang sepertinya kurang sesuai dengan harapan pada pembelajaran yang telah dilaksanakan? Yang kurang itu ketika konsep berpikir kritisnya, di mana tidak semua anggota kelompok bisa menjelaskan apa yang mereka alami, dan ketika presentasi kelompok itu mereka belum bisa menjelaskan seperti yang saya harapkan. Kira-kira nih Bu, faktor apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Biasanya itu dikarenakan karena kurangnya pembelajaran yang dilakukan di kelas, sehingga mereka kadang dalam menggali apa yang mereka pelajari. Jadi menurut kita masih banyak dalam menggali. Nah, jika ada kesempatan mengajar ulang nih Bu, apa sih yang Ibu akan lakukan nanti dengan cara yang berbeda lah daripada pembelajaran tadi? Rasanya saya mungkin akan menjadi dengan cara di mana saya akan memunculkan suatu masalah, jadi mereka mengamati masalah tersebut, apa yang terjadi jika siklus air itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi ini untuk melatih keterampilan berpikir kritis ini bagaimana asesmen autentik ini bisa membantu Ibu dalam pengembangan siswanya? Biasanya saya melihat dari hasil asesmen autentik tersebut, saya melihat kemampuan siswa saya bagaimana. Biasanya itu yang saya lakukan. Nah, dari itu langkah konkret apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran berikutnya? Biasanya saya akan menyampaikan tujuan dan indikator ini secara jelas, kemudian menggunakan bahasa sederhana yang agar saya mudah memahaminya. Ibu nanti lebih menyederhanakan lagi bahasanya dan lebih lagi memantapkan dalam penyampaian tujuan. Nah, sumber daya atau dukungan apa nanti yang Ibu butuhkan untuk mencapai perubahan ini nanti? Saya berharap nanti adanya dukungan diskusi rutin, bisa jadi dengan Ibu sebagai kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru, kemudian bisa jadi melakukan pembuatan bahan ajar bersama. Baik Bu, sepertinya kita memang butuh berkolaborasi. Ya. Selanjutnya nih Bu, bagaimana sih saya nanti bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana ini? Saya berharap dengan memberikan pendampingan atau bimbingan terkait dengan penyusunan kegiatan pembelajaran. Berarti Ibu butuh pendampingan dalam meningkatkan pembelajaran. Baik Ibu, nanti kita akan coba mengupayakan bersama agar pembelajaran kita lebih mantap lagi ke depannya. Per hari ini saya ucapkan selamat kepada Ibu dulu yang telah siap melakukan pembelajaran dengan luar biasa. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yayu. Siang Bu. Gimana siang ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Rencananya kita kan besok observasi di kelas Bu Yayu ya. Ya. Kira-kira bagaimana? Apa persiapannya sudah berjalan dengan baik? Sudah Bu. Kira-kira apa ada yang saya bantu, yang bisa saya bantu untuk kegiatan besok itu? Mungkin Ibu bisa menunjukkan kepada saya di mana kekurangan saya dalam menyusun RPP ya. Kemudian banyaklah yang mungkin yang saya harapkan dari Ibu untuk perbaikan. Nanti saya akan berusaha membantu Bu Yayu sebisa saya ya. Kalau seandainya kemampuan saya tidak bisa membantu Bu Yayu, nantinya kita akan berkolaborasi dengan rekan Bu Yayu. Nah Bu, terkait dengan kegiatan kita besok itu, tujuan pembelajaran Ibu Yayu apa besok ya? Ini Bu, karena materinya siklus air, maka tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan proses siklus air, yaitu evaporasi, kondensi, dan presipitasi. Kira-kira bagaimana besok proses pembelajaran itu? Proses pembelajarannya saya akan menyiapkan satu video animasi tentang siklus air. Kemudian murid akan menggambar sederhana secara individu dan selanjutnya murid akan melakukan percobaan dalam kelompok terkait proses siklus air. Sepertinya seperti kalau digambarkan kayaknya bakal gimana gitu ya. Ya semoga ya. Iya. Nah,
kemudian kira-kira model pembelajaran apa Bu yang digunakan untuk kegiatan itu? Sepertinya model pembelajaran cocok adalah PJBL. Oh iya, iya. Nah, nanti kalau PJBL berarti ada hasil akhirnya kan? Ada Bu. Apa itu? Hasil akhirnya yaitu murid dapat berpikir kritis dan kreatif yang sangat dibutuhkan di PJBL tadi. Oh gitu. Iya. Jadi nanti kan rencananya Bu percobaan ini. Iya. Berarti mereka nanti akan melaporkan hasil percobaannya Iya, ya. akan pasti melaporkan hasil percobaan. Sepertinya bakal seru ini. Seru. Kemudian bagaimana caranya Bu Ayu mengaktifkan siswa itu nantinya? Cara mengaktifkan siswa, saya membuat kelompok siswa untuk mempraktikkan siklus air sehingga murid akan belajar untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi untuk kan mereka mau percobaan ya. Ya. Kira-kira apa yang mereka bawa dari rumahnya itu untuk percobaan itu? Untuk percobaan itu yang dibawa adalah air, Bu, kemudian baskom, Ya. plastik kuning, dan dibantu dengan sinar matahari. Ya. Terus bagaimana nanti cara Bu Ayu agar bisa mengukur pembelajaran hari itu berhasil? Saya bisa mengukur pembelajaran itu berhasil. Siswa yang pertama akan paham. Yang kedua mungkin dengan melalui gambar siklus air yang sederhana tadi. Dari situ mungkin bisa saya mengukur keberhasilan siswa. Di bagian mana nanti yang harus saya perhatikan lebih? Mungkin di bagian ini, di bagian percobaan itu kadang-kadang kan anak-anak itu heboh saja. Apalagi mereka berkelompok. Iya, apalagi mereka berkelompok. Terus apa dukungan yang Bu Ayu butuhkan dari saya nanti? Dukungan yang saya harapkan dari ibu, saya untuk mendukung saya sepenuhnya agar pembelajaran saya sukses. Itu yang saya harapkan. Kira-kira ada lagi yang mau Bu Ayu sampaikan kepada saya pada hari ini? Mungkin ya itu aja, Bu, saya perlu dukungan dari ibu, motivasi dari ibu, ya. Kemudian mungkin ditambah lagi inovasinya dari ibu itu saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Ayu nantinya ya. Mungkin percakapan kita hari ini hanya sampai di sini. Kemudian nanti semoga kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang Bu Ayu inginkan. Selamat bertugas besok laksanakan observasi kelas. Bu, sudah selesai ya kita observasi tadi. Bu. Gimana perasaan Ibu setelah observasi ini? Saya sangat senang loh, Bu, karena menurut saya antusias dalam mengikuti pelajaran yang telah saya rancang sesuai dengan TPP. Karena sangat puas dan senang. Saya juga melihat tadi penampilan Ibu sangat bagus sekali dan Ibu dapat mengajak siswa-siswa Ibu melakukan percobaan. Semuanya saya rasa secara umum itu sudah baik semuanya ya Bu. Nah, kira-kira apakah menurut Ibu itu sudah seperti yang Ibu inginkan? Sepertinya ada beberapa, Bu, yang belum. Kira-kira di mana Ibu? Itu tadi di masalah percobaan. Masalah percobaan. Masalah percobaan ada anak yang kurang aktif, Terus? ada anak yang nggak mau bekerja sama, nggak mau bentuk karakter. Terus seandainya ada nih kesempatan untuk mulai lagi, kira-kira apa yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang tadi? Saya akan belajar lagi, Bu, untuk menggali lebih dalam karakter anak tersebut seperti apa, kan supaya dia mulai aktif lagi, istilahnya tidak pasif, dia kan akan memberikan edukasi kepada anak murid saya itu, dan kemudian akan membangkitkan semangat. Untuk keseluruhannya ya, yang apa yang Ibu lakukan itu sudah baik dan sudah bagus, Ibu sudah bersemangat, bisa mengaktifkan siswa. Saya lihat tadi pokoknya itu sudah baik. Tapi seandainya saya boleh menyarankan kepada Ibu, saya memberikan saran bagaimana kalau sebaiknya Ibu menggunakan LKPD dalam percobaan tadi. Iya, jadi anak-anak itu bisa menuliskan hasil pengamatannya dalam LKPD. Kalau seandainya mereka menuliskan saja, itu akan terlihat sedikit mengambang.
Bang. Tapi kalau mereka punya LKPD, nanti mereka akan terbantu bisa mengikuti apa yang diminta LKPD dan tunggu LKPD-nya. Itu saran saya untuk pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih ya Bunda. Memang saya tadi agak terburu-buru dan agak lupa Bu. Terburu-buru. Sebetulnya sudah ada. Iya, tapi semuanya sudah bagus. Iya, cuma belum saya print gitu karena tadi ada apalah. Iya, dan kedepannya lagi nanti bisa ya kita bikin LKPD-nya bersama. Seandainya kalau dia ada permasalahan, boleh bertanya kepada saya atau kepada teman-teman juga bisa. Semoga dengan adanya percakapan kita ini nanti bisa memberikan masukan kepada Bu Yayu, bisa membuat Bu Yayu senang, bisa membantu Bu Yayu dalam kegiatan berikutnya. Bagaimana kira-kira menjalankan ini, senang kan? Senang, alhamdulillah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bu Yayu. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berada di kelasnya. Kemudian terima kasih juga telah mengizinkan saya memberikan saran yang supaya nanti bisa membantu Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya mengucapkan terima kasih juga atas arahan Ibu, dukungan Ibu, sehingga saya bisa sedikit berhasil untuk memberikan pelajaran pada hari ini. Ya, selamat ya Bu Yayu ya. Sudah Selamat pagi Mbak Ayu. Pagi Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Sudah siap Ibu untuk supervisi? Siap. Nah, jadi sebagaimana saya infokan kemarin, sekarang adalah jadwal Bu Ayu untuk supervisi pada hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke lokal ya Bu Ayu, jadi saya ingin bertanya dulu sebagai kepala sekolah, apa tujuan utama pembelajaran yang ingin Ibu Ayu lakukan nanti di dalam kelas? Ini materi saya itu kan siklus air. Jadi tujuannya adalah menjelaskan proses siklus air secara evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Begitu ya. Ya. Jadi di sini bagaimana cara Bu Yayu merancang memahami konsep secara mendalam pada materi tersebut? Saya akan membawa siswa untuk menyimak video animasi tentang siklus air. Kemudian murid akan menggambar siklus air secara sederhana, ya, secara individu, dan murid akan melakukan percobaan. Kira-kira nih Bu ya, bagaimana apa model yang cocok dan apa strategi yang cocok Ibu Ayu lakukan di kelas? Saya rancang yaitu PJBL, karena PJBL itu tidak hanya memuat materi. PJBL mudah dipahami, tetapi juga mempersiapkan murid untuk berpikir kritis dan kreatif. Tadi bukan menyebutkan alat menggunakan model PJBL. Jadi di sini bagaimana cara Bu Yayu mengaktifkan peserta didik itu berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi selama proses pembelajaran. Saya akan mengelompokkan murid Bu untuk mempraktekkan siklus air, sehingga murid itu akan bisa berkolaborasi dan memecahkan masalah. Jadi di sini Bu Ayu akan berkolaborasi begitu. Jadi di sini selanjutnya media apa yang akan Bu Yayu gunakan nanti ketika dalam proses pembelajaran itu? Itu Bu, dari di atas sudah saya jelaskan, yaitu video animasi siklus air. Kemudian ada plastik, ya, plastik bening dan air. Kemudian dengan bantuan sinar matahari. Jadi begitu itu medianya ya Bu ya. Jadi kalau Ibu mengambil penilaiannya, bagaimana cara penilaiannya Bu Ayu? Cara penilaiannya itu apabila murid mampu menggambar siklus air dan mampu melakukan percobaan siklus air. Nah, dari pengalaman sebelumnya, bagaimana dari pembelajaran yang menurut Bu Yayu yang perlu pendapat dari saya sebagai peserta? Saat melaksanakan siklus air, Jadi di sini sambil jadi Bu Yayu ini memberi pengalaman itu ya. Iya. Nah, jadi selanjutnya apa dukungan apa yang Bu Yayu harapkan dari saya
sebagai supervisor agar kegiatan Ibu Ayu berjalan lancar sesuai. Saya memohon dukungan kepada Ibu agar Ibu memberikan umpan balik kepada saya setelah saya melaksanakan pembelajaran dengan model PJBL tadi. Kemudian saya mengharapkan support dari Ibu untuk kegiatan pembelajaran agar pembelajaran itu saya berhasil. Jadi Bu Ayu semangat ya. Ya, semangat. Selamat kita bertemu nanti. Iya. Alhamdulillah ya Bu Ayu sudah melaksanakan supervisi dengan baik. Bu Ayu sudah membangkitkan semangat anak-anak saya yang tadi. Jadi sekarang saya mau tanya kepada Bu Ayu, bagaimana perasaan Bu Ayu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Terima kasih Bu atas dukungan tadi. Setelah saya melaksanakan pembelajaran tadi, saya sangat senang Bu karena menurut saya begitu antusias mengikuti pelajaran yang telah saya rancang. Jadi di sini apa harapan utama Bu Ayu dari percakapan kita hari ini? Saya berharap percakapan kita hari ini akan memperbaiki saya dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi intinya Bu Ayu, jadi sekarang tadi Bu Ayu kan sudah melakukan pembelajaran. Jadi menurut Bu Ayu, bagaimana dari bagian mana dari pembelajaran tadi yang berjalannya yang baik, yang bagian yang mana? Bagian yang paling baik adalah ketika melakukan percobaan siklus air, di mana semua murid itu sangat antusias dan penasaran bagaimana hasil percobaan siklus air. Ya, itu yang sangat menarik. Nah, jadi kalau Bu Ayu sudah melakukan itu, bagaimana kira-kira hasilnya? Kira-kira hasilnya itu murid akan memahami proses bagaimana air dapat mengumpul ketika terkena cahaya. Jadi dari sini Bu Ayu berhasil Iya. pembelajarannya. Iya. Nah, jadi untuk selanjutnya apa momen ketika siswa, apakah ada momen ketika siswa tidak benar-benar terlibat dalam pembelajaran mendalam dari Bu Ayu? Momennya yaitu ketika murid saya belajar berpikir kritis, kemudian berkolaborasi dan menyampaikan hasil percobaannya dengan begitu baik. Dari awal tadi ya sudah bagus pembelajaran Bu Ayu. Jadi menurut Bu Ayu, Ya. apa bagian yang mana yang kurang sesuai dengan harapan Bu Ayu tadi ketika pembelajaran yang mana ya? Yang kurang sesuai itu karakter siswa. Ya ada yang pasif, kemudian ada yang duduk saja, dia tidak berkolaborasi, tidak membantu teman yang lainnya juga bercoba ini sih. Apa faktornya tadi Bu Ayu bisa demikian? Mungkin faktornya mungkin faktor dari keluarganya mungkin, karena selama ini saya melihat memang keluarganya agak kurang gimana gitu. Nah, jadi setelah itu bagaimana penerapan lintas disiplin yang bisa diperkuat di kelas Bu Ayu? Saya akan mencoba menggunakan penerapan kepada siswa disiplin lebih lagi. Nah, jika ada kesempatan mengajar ulang nih, apa yang akan Bu Ayu lakukan? Yang akan saya lakukan, saya akan lebih lagi memperbaiki cara mengajar saya. Sebelumnya saya akan memperbaiki cara merancang pembelajaran saya sesuai tidak dengan metode ataupun dengan tujuannya. Kemudian saya akan mengajarkan lebih baik lagi di kelas sesuai dengan apa yang saya rancang. Nah, tadi Bu Ayu kan menyinggung sedikit mengenai model atau metode. Ya. Tadi Bu Ayu menggunakan metode PJBL. Nah, untuk mengulangnya kembali metode apa yang kira-kira yang lebih tepat digunakan? Itu PBL yang tepatnya. Nah, jadi kalau PBL ini bagaimana asesmen otentiknya bisa memperhatikan siswa? Mereka mencari istilahnya mencari jawaban sendiri, sehingga dia dengan sendiri ataupun berkelompok kemudian dia bisa mengucapkan kesalahan dengan sendiri.
Nah, jadi di sini langkah konkret apa yang akan Bu Yayu lakukan dalam pembelajaran berikutnya? Langkah konkret saya Bu akan itu betul-betul ingin mengubah cara mengajar saya. Selama ini mungkin kurang berhasil dan saya akan meningkatkan lagi. Sumber daya apa yang bisa Bu Yayu menggunakan untuk mencapai semua itu? Sumber daya mungkin dari yang pertama dukungan dari ibu, kemudian dari guru-guru, kemudian mungkin dari lingkungan sekolah, murid ya Bu ya. Ya. Nah, jadi bagaimana saya sebagai dosen bisa membantu Bu Yayu dalam mewujudkan rencana tersebut? Ibu, saya mohon Ibu bisa mendampingi saya untuk menyusun tujuan pembelajaran yang lebih terukur sesuai dengan kurikulum. Terima kasih. Kemudian seperti itu tadi ya Bu ya. Kemudian bisa membantu saya untuk memberikan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Tadi kan belum ada yang masih ada siswa yang belum aktif, makanya ingin Ibu tuh membantu saya untuk istilahnya memberikan penelitian ataupun menunjukkan model apa yang cocok. Oke, jadi setelah nanti kita akan berkolaborasi saja ya Bu Yayu. Selamat atas sudah berhasilnya Bu Yayu dalam diskusi tadi. Terima kasih Bu atas dukungannya. Baik, assalamualaikum Bu Ye, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak. Gimana keadaan Bu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini ada sedikit yang perlu Bapak sampaikan mungkin terkait dengan supervisi ini. Kira-kira ada kapan Bapak bisa supervisi di kelasnya Bu Ye? Ada waktunya? Sepertinya 2 hari lagi bisa Pak. 2 hari lagi ya. Baik. Sebelum kita supervisi tentu kita perlu dulu mengadakan semacam observasi kan bagaimana nanti dalam proses pembelajarannya nanti. Baik Bu Ye, pada supervisi besok kira-kira mata pelajaran yang akan ditampilkan itu apa itu? Rencana saya nanti akan mengajar IPAS. IPAS ya? Iya. IPAS. Baik. Kalau melakukan pembelajaran IPAS itu kita perlu juga sebelum melakukan pembelajaran tujuan. Kira-kira tujuan utama dari pembelajaran yang ingin ditampilkan itu apa? Saya nanti rencana melanjutkan pelajaran IPAS dengan materi siklus air, di mana nanti anak-anak itu mampu nanti memahami proses siklus air. Siklus air ya? Iya, kan siklus air ada evaporasi, Iya. kondensasi, presipitasi, itu nanti. Ya, baik. Kemudian Bu, bagaimana caranya Ibu merancang agar nanti di dalam ketika pembelajaran berlangsung itu siswanya benar-benar memahami konsep secara mendalam, bukan hanya sekedar mengenal saja, menghafal saja, tapi bagaimana caranya Ibu agar siswa ini benar-benar memahami pembelajaran yang Ibu bawakan. Begini Pak, rencana saya nanti saya terlebih dahulu akan melihatkan atau memberikan anak video animasi tentang siklus air. Saya berharap nanti dengan melihat video tersebut anak akan paham bagaimana proses siklus air. Nah, untuk menguatkan pemahaman mereka nanti kita akan lanjut kepada kerja kelompok di mana anak-anak akan langsung melakukan percobaan bagaimana siklus air tersebut. Berarti kalau menampilkan video tentu ada alat media ya. Iya. Kita menggunakan media apa kira-kira besok? Nanti saya rencananya akan menggunakan media TV yang sudah kita smartphone ya Bu ya. Iya. Oh bagus itu. Kemudian untuk praktikumnya nanti saya akan rencana yang sederhana aja Pak, plastik ini nanti sama air nanti kita gantung di sini. Oh gitu ya. Nah, sepertinya ini sangat menarik sekali besok ini. Iya Pak. Selanjutnya Bu, ini strategi atau model pembelajaran apa sih yang Ibu pilih dan kemudian mengapa kalau Ibu memilih strategi itu alasannya?
Saya nanti rencana akan memilih strategi PJBL. Kenapa saya nanti memilih strategi PJBL? Karena itu ada proyek Pak. Jadi anak-anak dalam melakukan percobaan itu kan tidak sehari nanti. Jadi ada prosesnya. Jadi selama proses 2 hari lah kira-kira nanti anak bisa mengamati siklus daur air. Makanya saya merasa PJBL itu cocok. Oh, berarti berbasis proyek ya ini Iya, ya? iya. Baik. Kemudian Bu, bagaimana cara Ibu mengaktifkan siswa ini agar berpikirnya secara kritis, kreatif, ataupun berkolaboratif? Ini kan berkelompok ya Bu ya? Iya, iya. Caranya nanti. Bagaimana caranya Ibu? Jadi melalui kerja kelompok nanti Pak, saya berharap anak-anakku saya mampu berpikir kritis, berkolaboratif ya melalui percobaan daur air tadi. Kan mereka nanti bisa bekerja sama, nanti kalau ada permasalahan bisa mereka pecahkan bersama. Itu harapan saya Pak. Oke. Kemudian Bu, ini yang perlu sekali ini, bagaimana nanti Ibu menilai keberhasilan murid ini dalam pembelajaran ini? Apakah Ibu menggunakan asesmen yang bagaimana, yang autentiknya bagaimana? Ya, nanti rencana saya akan melaksanakan asesmen autentik baik nanti secara individu maupun saat proses kerja kelompok. Itu ya, ada asesmennya juga ya. Iya. Baik Bu, mungkin ini yang terakhir, mungkin saya tanyakan sebagai kepala sekolah, apa sih dukungan yang Ibu harapkan dari saya pada kegiatan supervisi besok itu? Begini Pak, karena saya besok rencana akan melakukan percobaan, jadi saya berharap nanti Bapak lebih memperhatikan murid kita di saat proses percobaan tersebut. Nah untuk ini saya berharap nanti setelah selesai pembelajaran saya, Bapak memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian juga nanti saya berharap diberikan support Pak untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti dukungannya berupa umpan balik dan support. Iya. Baik, baik Bu. Mungkin itu Bu yang perlu beberapa hal yang sebelum kita melakukan supervisi. Mudah-mudahan nanti Bu ketika supervisi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan supervisi di kelas dan sepertinya ini lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah ya Pak. Namun sesudah itu tentu kita perlu melakukan pasca supervisi ya. Oke Bu. Iya Pak. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan secara bersama ya, terkait hasil yang tadi. Iya. Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melaksanakan pembelajaran Ibu di kelas tadi? Baik Pak, setelah proses pembelajaran tadi saya masih senang Pak. Kenapa senang? Karena yang pertama pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah saya susun. Kemudian juga saya senang karena anak-anak terlihat antusias saat melakukan percobaan. Berarti menyenangkan pembelajaran yang dibawakan tadi ya. Kemudian Bu, tadi saya sepertinya tentu kita melakukan ini ada harapan-harapan. Iya. Nah, di sini saya ingin tahu Bu, harapan utama Ibu tadi dari pembelajaran kita hari ini apa? Saya nanti berharap nih Pak melalui percakapan kita hari ini bisa memperbaiki pembelajaran saya untuk selanjutnya. Berarti kita bisa memperbaiki yang lebih baik lagi. Iya, Ada yang betul. Selanjutnya Bu, menurut Ibu nih, bagaimana dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi, bagaimana yang paling berjalan dengan baik? Menurut saya bagian yang paling berjalan dengan baik itu adalah bagian percobaan siklus air tadi Pak. Karena seluruh siswa itu terlihat dalam kelompok fokus untuk melakukan percobaan. Apa yang membuat bagian itu berhasil menurut Ibu? Mungkin begini Pak, karena sebelum melakukan percobaan tadi saya terlebih dahulu telah memberikan video animasi tentang siklus air sehingga anak-anak memahami
sebelum mereka mencoba. Berarti sebelum anaknya mencobakan, mereka sudah paham apa yang akan mereka benar lakukan Pak. ya. Aha. Kemudian Bu, apakah ada sih momen ketika siswa terlihat benar-benar terlibat secara mendalam dalam pembelajaran ini Bu? Ada Pak, saat mereka mencoba melakukan siklus air dengan di plastik tadi, itu kan mereka menentukan itu nampak pengamatannya itu dari situ kita nampak kalau ada momen mendalam dalam pembelajaran tadi Pak. Gitu ya. Sama-sama kita lihat nanti tadi ya. Iya. Nah, kebetulan tadi yang saya tanyakan kan bagian yang berhasilnya. Iya. Nah, sekarang menurut Ibu bagian yang kurangnya dari pembelajaran kita. Iya. Menurut saya yang kurang itu adalah ketika anak saya itu sepertinya kurangnya dalam kemampuan berpikir kritis terlihat di saat mereka sedang melaporkan hasil kerja kelompoknya, diskusi, umpan balik, mereka kurang mampu memberikan dalam memberikan tanggapan dan pertanyaan yang itu Pak, yang menggali. Berarti mereka kurang menggali dari pertanyaan yang dilakukan oleh kawannya ya. Oke Bu. Kemudian itu faktor berarti yang mempengaruhinya ya Bu ya, kurang berhasilnya. Baik Bu. Kemudian bagaimana kira-kira pendekatan yang lebih diperkuat di kelas Ibu ini tadi Bu? Mungkin yang saya lakukan adalah mungkin saya lebih mengasah kemampuan berpikir kritis anak. Bisa jadi saya tambahkan juga sebelum anak mencobakan, mungkin kita demonstrasikan dulu Pak supaya mereka lebih memahami. Selanjutnya mungkin saya juga bisa merubah metode saya ini dari PJBL. Mungkin sebelum melakukan pembelajaran PJBL pada materi sebelumnya saya lakukan dulu pembelajaran PBL untuk mengasah kemampuan berpikir kritis anak melalui pemecahan masalah. Iya. Mungkin dengan cara itu mudah-mudahan besok nanti lebih pada materi dan pada pembelajaran selanjutnya anak-anak itu murid-murid itu diharapkan lebih mampu lagi dalam berkomunikasi yang memang benar mengasah kemampuan berpikir mereka. Betul. Iya. Baik Bu, kemudian ini strategi atau model apa, metode apa yang ingin Bapak Ibu, yang ingin Ibu coba lagi untuk meningkatkan pemahaman siswa nanti? Itu rencana saya dengan metode demonstrasi dulu Pak, baru nanti percobaan. Oh, di demonstrasi baru percobaan. Iya. Kemudian asesmen autentiknya yang bisa membantu melihat perkembangan siswa ini apa kira-kira? Nanti di dalam asesmen autentiknya itu kita akan lebih menilai lagi pada saat kita buat nanti daftar asesmennya pada saat anak melakukan percobaan Pak. Dan nanti juga ada nanti kita buatkan secara individu supaya lebih autentik lagi. Baik Bu, mungkin langkah-langkah konkret yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran untuk yang berikutnya ini Bu, apa kira-kira langkah konkret? Langkah konkretnya yang pertama saya mungkin akan menyampaikan tujuan dan indikator pencapaian di awal secara jelas dan terukur. Mungkin tadi saya menyampaikan agak lebih gamblang gitu Pak, mungkin agak cepat atau bagaimana gitu sehingga siswa saya kurang paham. Nah sepertinya saya akan lebih perbaiki lagi di situ. Kemudian juga menggunakan bahasa yang lebih sederhana lagi mungkin. Iya, karena siswa saya masih kelas 4 jadi lebih disederhanakan lagi sepertinya Pak. Baik Bu, kemudian sumber daya atau dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk mencapainya pada pembelajaran berikutnya itu Bu? Saya butuh yang seperti ini Pak. Kita butuh sepertinya saya butuhkan diskusi rutin tentang bagaimana nanti strategi pembelajaran kita yang selanjutnya. Kemudian juga saya butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat nanti untuk berbagi pengalaman baik dalam kombel maupun dalam acara pertemuan rutin lainnya. Kemudian juga saya butuh kira-kira nanti membuat bahan ajar bersama Pak, supaya kan ide-ide kita itu lebih full di dalam itu dari berbagai ide yang ada dari rekan-rekan yang lain. Jadi kita bisa bertukar pikiran ya. Iya begitu maksud saya. Di mana ada kurangnya, kawan yang Iya. Baik Bu, mungkin
itulah sedikit pasca observasi yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih kepada Bu Wid, pembelajarannya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan untuk besoknya lebih baik lagi. Demikian Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Is, apa kabar? Alhamdulillah saya baik Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Apakah Bu Is sudah siap untuk diobservasi? Insya Allah saya siap. Baik Ibu. Ya. Yang pertama saya akan menanyakan hari ini Ibu akan belajar apa atau akan mengajarkan apa? Hari ini jadwal pelajaran saya IPAS Ibu. Oh, IPAS. Iya. Materinya apa? Materinya adalah tentang siklus air. Oh ya, tentang siklus air ya Bu. Iya. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pertemuan ini? Tujuan pembelajarannya adalah di mana saya nanti akan menjelaskan proses siklus air terkait itu evaporasi, kondensasi, dan precipitation. Oh, itu ya Bu ya. Iya. Iya, sesuai ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu merancang agar siswa benar-benar memahami konsep secara mendalam, bukan hanya menghafal. Rencananya begini Bu, saya akan menayangkan sebuah video di mana nanti murid saya mengikuti video tersebut. Kemudian melalui hasil pengamatan video itu nanti mereka akan melakukan percobaan tentang bagaimana proses siklus air itu. Oh gitu ya Bu, ya berarti cocok ya. Siklus air memang harus ada percobaan. Iya. Iya. Lanjut ya Bu Yes. Iya. Kemudian strategi atau model pembelajaran apa yang Bu Is pilih yang cocok untuk pembelajaran pada materi siklus air? Saya memilih model PJBL itu. Karena menurut saya PJBL ini cocok dengan materi hari ini, di mana nanti saya akan menuntut proyeknya berupa sebuah laporan dari hasil percobaan siklus air. Ya, CPL ya. Oke. Lanjut ya Bu Is kan? Iya Bu. Bagaimana cara Bu Is mengaktifkan siswa agar berpikir kritis, aktif, kreatif, dan kolaboratif selama pembelajaran berlangsung? Rencananya begini Bu, ketika nanti mereka melakukan percobaan, nanti kan mereka mengamati itu. Jadi nanti mereka akan mempresentasikan hasil pengamatannya itu. Lanjut Bu Is ya. Iya. Media atau sumber belajar apa yang akan digunakan oleh Bu Is untuk mendukung pemahaman murid tentang siklus air? Sumber belajar itu buku paket kita yang tersedia ya Bu ya. Kemudian nanti sumber belajar lainnya adalah video animasi. Kemudian alat percobaannya nanti saya akan membawa itu, anak diminta membawa air yang dimasukkan ke dalam plastik bening. Ya. Nah, nanti kami akan meletakkannya di bawah sinar matahari. Nanti anak diminta mengamati apa yang terjadi pada air yang di dalam plastik tersebut. Lanjut ya Bu Is. Iya. Kemudian bagaimana cara menilai keberhasilan murid dalam pembelajaran asesmen atau siklus air tersebut? Nanti saya akan meminta mereka menggambarkan siklus air. Ya. Nah, kemudian apabila mereka mampu menggambar tersebut, maka itu akan menunjukkan keberhasilannya. Kemudian ketika mereka melakukan percobaan, dapat mempresentasikan ke depan atau menuliskan laporan dari percobaannya, itulah tingkat keberhasilannya. Kemudian Bu Is, Ya. bagaimana dari pembelajaran yang Bu Is sajikan pada murid, mana yang perlu mendapat perhatian yang paling penting? Nanti saya rasa itu ketika mereka melakukan percobaan Bu, soalnya kita melakukannya di luar kan Bu. Ya. Jadi otomatis saya harus memperhatikan di sana. Kemudian Bu Is, dukungan apa yang diharapkan dari saya sebagai supervisor kepada Bu Is agar pembelajaran Bu Is dilaksanakan di dalam kelas untuk materi siklus air itu berhasil? Saya berharap nanti dukungan motivasi dari Ibu, kemudian support dari teman-teman semua, dan kemudian sarana prasarana.
yang bisa rasakan ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Is setelah melaksanakan pembelajaran? Terkait pembelajaran tadi ya Bu, saya merasa senang karena saya merasa berhasil dalam mengajarkan bagaimana mereka mengamati proses tersebut. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apa harapan Is setelah percakapan kita? Saya berharap dengan adanya percakapan kita ini nanti saya itu bisa memberikan umpan balik di mana saya akan dapat melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Amin. Menurut Bu Is, bagaimana dari pembelajaran tadi yang berjalan yang paling baik? Berjalan paling baik itu adalah ketika mereka mengamati proses siklus air karena mereka sangat antusias, saya lihat semua. Oh, begitu ya. Apa sebabnya atau apa faktornya yang membuat Bu Is tadi berhasil? Saya rasa itu karena sebelum melakukan percobaan ya saya sudah menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka amati dan apa yang harus mereka lakukan setelah pengamatan tersebut. Apa momen siswa atau kejadian peristiwa siswa apa yang terlihat benar-benar terlibat secara dalam? Ketika mereka mengamati siklus air, jadi mereka benar-benar mengamati mengapa kok air itu bisa mengembun ketika di bawah sinar matahari. Kemudian Bu Is, bagian mana dari pembelajaran yang menurut Bu Is itu kurang sesuai dengan harapan? Ini bagian berpikir kritis karena mereka belum semuanya mampu menyampaikan hasil pengamatan mereka. Oh gitu ya. Iya. Ya, harus ditingkatkan ya Bu Is. Iya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhinya? Saya rasa faktor yang mempengaruhinya itu mungkin terkait dengan penyampaian yang kurang jelas atau mereka tidak terbiasa dengan menyampaikan pendapat di depan. Depannya berarti harus digali lagi. Iya, Harus dilatih lagi ya. Kemudian bagaimana cara Bu Is menerapkan pendekatan lintas disiplin dapat lebih diperkuat di kelas Bu Is? Saya berusaha Bu melihat PP pembelajarannya dan mengaitkan dengan lintas disiplin lain. Apa yang akan Bu Is lakukan pada kesempatan mengajar berikutnya? Apa yang akan Bu Is lakukan itu yang berbeda dari yang sudah dilakukan? Karena saya akan menggunakan model PBL lagi. Oh, PBL lagi, yang tadi BPJL ya? Iya, saya munculkan masalahnya dulu. Iya. Kemudian strategi atau metode apa yang Bu Is coba untuk meningkatkan pemahaman mendalam murid? Dengan metode demonstrasi. Demonstrasi. Iya. Kemudian bagaimana asesmen autentik bisa lebih membantu Bu Is dalam melihat perkembangan siswa? Biasanya saya lihat dari hasil asesmen tersebut. Dari hasilnya, misalnya saya bisa mengukur sampai mana tercapainya pembelajaran saya. Oh ya, berarti di situ ada kalau yang tidak tercapai itu harus ada perbaikan, Iya. ya kan? Ada Remedialnya. Ya. Kemudian langkah konkret apa yang Bu Is akan lakukan dalam pembelajaran berikutnya? Berikutnya saya akan menyampaikan tujuan dan indikator pencapaian di awal secara jelas dan terukur. Kemudian menggunakan bahasa sederhana sebagai petunjuk kepada siswa saya. Supaya bisa dipahami ya Bu Iya, Is, supaya bahasanya mereka harus mudah memahami. Sepertinya kalau kita yang menjelaskan kembali itu mudah dipahami. Iya. Kemudian sumber daya apa atau dukungan apa yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan? Saya rasa dengan berkolaborasi dengan ibu sebagai kepala sekolah, Iya. kemudian dengan teman-teman rekan guru yang lainnya itu sudah menjadi sumber daya yang akan membantu saya untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir Bu Is, bagaimana saya sebagai observer bisa membantu Bu Is dalam mewujudkan rencana tersebut? Nanti saya bisa berkolaborasi dengan ibu bagaimana melakukan strategi pembelajaran yang baik, kemudian bagaimana cara menyusun penerapan pembelajaran yang baik. Gimana mungkin bisa juga dengan guru yang lain bisa berbagi ya, gimana letak kekurangannya gitu. Mungkin untuk hari ini itu saja
Sama-sama Bu Is. Iya. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak. Ini pagi ini Bapak mau cerita-cerita sama Bu Is. Ada waktunya Bu Is? Ada Pak. Nah, kemarin Bapak lewat di depan Bu Is, remajannya heboh. Nah, tanya Bu Is. Ya Pak mau penasaran mau nanya begini. Iya Pak. Kira-kira hari ini apa materi Bu Is? Hari ini saya akan materinya ikhlas Pak. Pas, Iya. pas. Kalau Bapak mau observasi bisa. Bisa Pak. Kira-kira kapan waktunya? Sepertinya besok pagi juga ada ikhlas kok Pak. Besok pagi ya, beda lah. Kira-kira besok pagi apa tujuan pelajaran yang akan Bu sampaikan? Besok pagi itu tentang proses siklus air Pak. Khusus air Iya. menarik itu pertanyaan bagi anak. Mm-hmm. Oke metode. Ya pakai metode Pak, metode BJPL rencananya Pak. PPR apa tujuan? BJPL nanti anak akan melakukan percobaan di dalam siklus air. Praktek ya. Iya. Menarik itu praktek. Oke anak lebih semangat. Pakai model tidak? Itu model tadi. Iya. Nah, metode apa metode? Ya, metodenya nanti ada jawab, ada diskusi, juga ada kerja kelompok. Lebih semangat lagi. Iya. Saya kira itu sangat bagus. Ada juga penguatan digital. Ada Pak, nanti kan sebelum anak melakukan praktek, anak lebih dulu menonton video animasi tentang siklus air. Jadi kemarin kita kan dapat TV. Iya. Video Indonesia Prabowo kemarin. Iya. Ada bisa juga dimakan. Bisa Bu ya. Bisa Pak. Insya Allah bisa lah Pak, nanti bisa saya cobakan dengan TV. Jadi kalau kita lihat itu masuk semuanya. Kemudian kira-kira nanti apa yang Bapak fokus nanti untuk nanti? Nanti rencana saya akan fokus kepada percobaan, karena nanti rencana saya nanti siswa itu akan melakukan percobaan bagaimana nanti proses siklus air itu dengan menggunakan plastik bening Pak, nanti digantung di jendela. Jadi secara bertahap nanti selama 2 hari anak bisa mengamati pipa lampu. Menarik sekali rasanya. Saya lebih penasaran masuk ke kampung ini. Satu lagi Ibu, mungkin selaku saya di kelas sekolah, dukungan apa yang Bu harapkan dari saya nih supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Senang yang kemarin lah, saya rasa. Saya nanti berharap Bapak selama proses pembelajaran kita Bapak nanti tolong berikan teknik saat nanti kerja kelompok itu Pak percobaan itu. Jadi setelah itu saya berharap Bapak memberikan saya umpan balik terkait pembelajaran saya. Oke, dari itu mungkin silakan siapkanlah kelasnya dengan baik, media digitalnya, jangan lupa juga Pak yang dilakukan agar besok saat saya masuk mungkin tidak terganggu sama-samanya. Terima kasih Ubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ubin. Selamat siang Pak. Tadi sudah melaksanakan observasi dari kelas Bapak itu memang menarik pelajaran dari sekolah di kalau ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ubin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Saya merasa senang Pak, karena proses pembelajaran hari tadi berjalan sesuai dengan FPP atau modul ajar yang sudah saya baca. Gitu ya, saya lihat tadi juga anak-anak sangat heboh, antusias, bukan hebohnya bermain, cuma heboh sih dengan kegiatan sendiri itu. Adalah hal momennya bagi anak menarik dan ada makna bagi anak. Satu lagi Ubin, kira-kira tadi bagaimana kira-kira yang paling berhasil dalam pembelajaran tadi? Bagian yang paling berhasil itu saya rasa di saat anak melakukan percobaan tadi. Oh, Pak. yang bersama-sama tadi ya? Iya, yang sama-sama tadi mencobakan siklus air dengan plastik bening itu Pak. Mereka semangat sekali saya lihat. Nampak sekali antusias dari Iya, mereka. ada satupun yang bermain-main, Iya. semuanya aktif gitu ya. Iya Pak. Ya, mungkin selama yang tadi mungkin karena ada yang mungkin yang dicapai. Kira ada pesan duit yang dicapai. Ada sih Pak, di saat tadi saya tanya jawab dengan siswa, dengan murid, saya merasa murid saya masih kurang dalam memikir kritis itu terlihat dari jawaban-jawaban yang saya berikan saat saya melakukan pertanyaan reflektif. Dia berpikir kritis. Iya. Kira-kira bagaimana cara nanti agar anak kita berpikir kritis? Bagaimana cara berpikir nanti ke depannya? Mungkin sebelum saya melaksanakan PJBL, mungkin saya terlebih dahulu bisa melakukan metode PJBL dulu Pak. Jadi saya hadapkan murid kita ini dalam suatu permasalahan, nanti barulah mereka menemukan solusi.
masih satu lagi ya. Setelah saya selesai jadi pas observasi saya lihat tuh sebenarnya asik anaknya senang semuanya. Kira-kira untuk selanjutnya selaku saya sekolah apa yang menjadi harapan dari saya untuk selanjutnya ini? Saya berharap nanti Bapak memberikan saya masukan dari maupun bagaimana nanti tentang pembelajaran saya selanjutnya, bagaimana lagi saya lebih meningkatkan lagi dalam menggunakan metode-metode yang relevan dengan pembelajaran saat ini. Oke, Bu Win, nampaknya mungkin saya lihat tadi pembelajaran sudah aktif, sudah hebat. Saya rasa mungkin Bu Win belum pernah belajar kurang-kurang sekolah. Belajar apa Pak? Kurang-kurang Bu. Oh, sudah Pak. Tapi belum terlalu sih Pak. Saya rasa mungkin Bu Win bohong ya. Kenapa Pak? Nggak ada Bu Win kurangnya, semuanya hebat. Saya rasa tadi tim anak-anaknya semua lengkap. Masya Allah, Nggak ada kurangnya dari saya sendiri ini hebat. Mungkin biar Pak Bu. Iya. Pak minum. Iya Pak, Terima kasih. Terima kasih ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.